Selamat siang, perkenalkan nama saya Angel Siholmarito Manulang dengan NIM H1A12021. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membawakan materi mengenai akuntabilitas pabrik dan partisipasi yang merupakan suatu mata kuliah dari akuntabilitas pabrik dan dosen pengampu dari mata kuliah ini merupakan Pak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Baik, selanjutnya di slide pertama yaitu ialah latar belakang. Akuntabilitas memiliki nilai yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah sendiri, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar, dengan disusunnya roadmap reformasi birokrasi. Roadmap tersebut mengamanatkan 3 sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu yang pertama ialah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Lalu yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman udah pernah dengar belum sih akuntabilitas kinerja itu apa? Terus bagaimana ya pengertian dari akuntabilitas kinerja itu sendiri? Di sini saya akan membantu memberikan penjelasan dari akuntabilitas kinerja. Jadi, akuntabilitas kinerja merupakan garda terdepan untuk menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture shift penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja atau output sekarang menjadi berorientasi kinerja atau outcome yang merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa yang tadinya orientasinya itu kerja atau output sekarang menjadi orientasi kinerja atau outcome. Nah, saya ulangi, akuntabilitas kinerja ini merupakan garda terdepan untuk dapat menuju good governance berkaitan dengan bagaimana sih instansi pemerintah untuk dapat mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara sebaik-baiknya untuk pelayanan publik tersebut. Nah, menurut SPHD di tahun 1995 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses di mana masyarakat itu turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari segi kualitas, partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecahan publik, dan terapi sosial. Maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam penerapan akuntabilitas publik. Nah, tadi itu ditinjau dari segi kualitas, partisipasi ialah sebagai masukan kebijaksanaan strategis, komunikasi, media pemecahan publik, dan terapi sosial. Maka dibutuhkan sekali partisipasi masyarakat dalam penerapan akuntabilitas publik. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya yaitu apa ya kira-kira akuntabilitas publik itu? Di sini saya akan membantu menjelaskan pengertian dari akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk dapat memerintah kepada yang memberi mandat. Saya ulangi, akuntabilitas sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Nah, akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga dapat mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Akuntabilitas ini diterapkan di dalam pemerintahan seiring dengan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta adanya perubahan besar
dalam manajemen sektor publik. Nah, penerapan akuntabilitas ini dimunculkan oleh Osborne dan Gebel di dalam bukunya yang berjudul Reinventing Government di tahun 1992. Perubahan manajemen tersebut pada dasarnya diarahkan pada penciptaan manajemen publik yang handal dan mempertajam serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi publik. Nah, melalui akuntabilitas ini terciptanya pengawasan kekuasaan dari lembaga pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan juga tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat daerah, baik secara kesatuan, sistem, maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah secara prinsip. Nah, prinsip partisipasi ini juga sebagai jaminan kesamaan setiap individu dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan itu sendiri. Pelaksanaan prinsip partisipasi mengharuskan pemerintah untuk dapat meningkatkan fungsi kontrol terhadap manajemen pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah. Nah, melalui hubungan dengan organisasi non-pemerintah, diyakini akan dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Ini merupakan menurut Indreswari di tahun 2011. Partisipasi sendiri memastikan pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam program pembangunan akan meningkatkan good governance atau menurut Weh Duzman 2008. Nah, partisipasi masyarakat yang efektif ini akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan sesuai dengan hukum setempat sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik. Partisipasi ini akan menjadi efektif bila pemberdayaan masyarakat mencapai posisi yang memungkinkan tindakan kooperatif dan kolektif yang akan dilakukan dengan badan pelaksana atau pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi proses. Nah, di sini saya akan kembali membantu menjelaskan mengenai pengertian dari partisipasi itu sendiri. Jadi, partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk dapat ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitas mereka. Sumbangan inisiatif dan kreativitas dapat disimpulkan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Di sini juga saya ingin menambahkan yaitu menurut Martiesmo, akuntabilitas publik sendiri merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan wewenang untuk dapat menerima pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Mahmudi, akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau prinsipal. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan nih bahwa pengertian dari akuntabilitas publik sendiri merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan untuk dapat mengelola serta melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, menurut International Association for Public Participation, terdapat 5 spektrum utama dalam partisipasi publik. Kira-kira apa aja ya? Jadi di sini saya akan membantu memberitahu dan menjelaskan
apa 5 spektrum utama dalam partisipasi publik itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu inform, tindakan atau kegiatan yang bisa dilakukan sebagai pelayanan publik adalah dengan menginformasikan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Sementara yang kedua yaitu consult dan involve. Ialah tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan terus melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Nah, yang ketiga, collaborate atau kolaborasi. Diharapkan dapat muncul solusi maupun inovasi di dalam pelayanan publik dengan berkolaborasi bersama masyarakat sekitar. Lalu yang keempat ialah empower atau berdaya. Artinya, masyarakat ini sudah berpartisipasi aktif di dalam proses pelayanan publik yang berjalan mulai dari desain pelayanan sampai monitoring dan evaluasi pelayanan. Jadi, ternyata ada dari kelima spektrum itu dapat kita lihat ya, ialah inform, consult dan involve, collaborate, empower atau berdaya. Nah, di sini juga kita akan memasuki slide berikutnya ya, lah akuntabilitas dan partisipasi. Jadi, partisipasi ini memastikan pemerintahan untuk dapat lebih transparan serta akuntabel dan dapat diprediksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam proses pembangunan akan meningkatkan good governance. Ini pengertian menurut para ahli yaitu Kwe Duzeman di tahun 2008. Nah, partisipasi masyarakat yang efektif ini akan dapat meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan sesuai dengan hukum setempat, sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik. Partisipasi ini akan menjadi efektif bila pemberdayaan masyarakat mencapai posisi yang memungkinkan tindakan kooperatif dan kolektif yang akan dilakukan dengan badan pelaksana atau yang biasa kita sebut itu pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi proses. Jadi di sini dapat kita simpulkan ialah akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk dapat memerintah kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga dapat mengurangi penumpukan kekuasaan itu sendiri, sekaligus dapat menciptakan kondisi yang saling mengawasi. Nah, partisipasi masyarakat juga merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk dapat memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta di dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreativitas ini sendiri dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Lalu berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran ialah berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Einstein, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara bentuk partisipasi semu atau empathy ritual dengan yang mempunyai kekuatan nyata atau real power. Di dalamnya ini digambarkan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat yang dipaksa atau dimanipulasi dan di mana masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian, masing-masing derajat ditekankan pada seberapa jauh masyarakat tersebut telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, tetapi seberapa jauh juga nih masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai akuntabilitas publik dan partisipasi. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.